Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Hasna Zulfa. Saya dari Prodi PGSD Universitas Islam Sultan Agung dengan nomor induk mahasiswa 343020000119. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengkomunikasikan mengenai program studi tidak sesuai dengan apa yang diminati oleh mahasiswa. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah mahasiswa telah mengambil program studi sesuai dengan minatnya? Yang kedua, faktor apa saja yang dapat menyebabkan mahasiswa memilih program studi? Yang ketiga, ketika program studi yang diambil tidak sesuai dengan minat, apakah hal tersebut dapat menghambat perkembangan minat yang sebelumnya telah dimiliki oleh mahasiswa? Kemudian yang terakhir, apa saran yang dapat mahasiswa lakukan ketika memilih program studi di perguruan tinggi namun tidak sesuai dengan apa yang mereka minati? Selanjutnya, ada bagian hipotesis. Nah, permasalahan sosial yang muncul ini adalah ketika banyak mahasiswa mengambil program studi itu tidak sesuai dengan minatnya. Mahasiswa yang mengambil program studi tidak sesuai dengan minatnya ini memiliki beberapa alasan. Di antaranya adalah mereka ingin mencari peluang kerja untuk lulusan yang akan diambil. Yang kedua, ingin lebih mengikuti saran dari orang terdekat, dan lain-lain sebagainya. Nah, beberapa mahasiswa yang telah menyadari hal tersebut sejak awal bahwa mereka telah mengambil program studi namun tidak sesuai dengan minatnya, mereka lebih memilih untuk melanjutkan apa yang telah mereka mulai hingga perkuliahan itu usai dan lulus nantinya. Mereka berpikir mengasah bidang yang mereka minati dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus mengambil program studi yang sesuai juga dengan di perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi dapat dilakukan melalui lembaga instansi yang mereka minati, terus latihan otodidak contohnya, mengikuti organisasi yang sesuai, dan lain-lain yang dapat dilakukan kapan saja seiring dengan berjalannya perkuliahan yang ada. Kemudian untuk pengumpulan data saya ambil melalui kuesioner dengan pembahasan mengenai permasalahan sosial yang akan saya bahas, yakni mengenai program studi tidak sesuai dengan minat mahasiswa. Nah, responden yang berpartisipasi merupakan masyarakat di sekitar rumah saya yang sedang ataupun telah menempuh perguruan tinggi. Nah, keterangan pertanyaan yang saya ajukan itu ada pertanyaan pertama, apakah mahasiswa telah mengambil program studi sesuai dengan minatnya? Yang kedua, faktor apa saja yang dapat menyebabkan mahasiswa memilih program studi? Kemudian yang ketiga, ketika program studi yang diambil tidak sesuai dengan minat mahasiswa, apakah hal tersebut dapat memengaruhi pembelajaran yang akan ditempuh nantinya? Kemudian yang keempat, apa saran yang dapat diberikan untuk mahasiswa ketika memilih program studi di perguruan tinggi namun tidak sesuai dengan apa yang mereka minati? Pertanyaan pertama, apakah mahasiswa telah mengambil program studi sesuai dengan minatnya? Dari 18 responden yang ada, sebanyak 78% itu mengambil program studi sesuai dengan minatnya. Kemudian sisanya itu memilih program studi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka minati. Sedangkan pertanyaan kedua, faktor apa saja yang dapat menyebabkan mahasiswa memilih program studi? Nah, sebanyak 47% mahasiswa itu memilih program studi sesuai dengan minat mereka. Sedangkan 42% mahasiswa menentukan program studi berdasarkan peluang kerja setelah mereka lulus dari perguruan tinggi. Sedangkan 11% lainnya itu memilih saran dari orang terdekat untuk menentukan pilihan program studi yang akan diambil. Contohnya adalah pilihan dari orang tua, kakak mereka, ataupun saudara-saudara mereka yang telah berpengalaman di bidangnya. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ketika program studi yang diambil tidak sesuai dengan minat mahasiswa, apakah hal tersebut dapat memengaruhi pembelajaran yang akan ditempuh? Sebanyak 67% responden ini berpendapat bahwa memilih program studi yang tidak sesuai dengan minatnya itu dapat menghambat pembelajaran yang akan ditempuh oleh mahasiswa. Sedangkan 33% lainnya berpendapat bahwa salah memilih program studi itu tidak akan mempengaruhi pembelajaran yang akan ditempuh oleh mahasiswa. Pertanyaan keempat, apa saran yang dapat mahasiswa lakukan ketika memilih program studi di perguruan tinggi namun tidak sesuai dengan minat mereka?
Yang pertama, tetap perluas pengetahuan mengenai minat yang dimiliki, mengembangkan minat dan melakukan hal sesuai dengan minat tak harus di perguruan tinggi. Ada banyak komunitas maupun lembaga yang menyediakan tempat bagi orang-orang yang ingin belajar. Jangan biarkan mimpi kalian berubah hanya karena jalan yang kalian ambil tidak seperti rencana di awal. Responden kedua, lihat dari sudut pandang lain. Apa yang dapat dipelajari pasti akan ada sisi positifnya. Karena belum tentu hal yang tidak kita suka itu buruk. Begitu pula sebaliknya. Responden yang ketiga, fokus pengembangan skill, upgrade skill, dan perbanyak link. Kesimpulannya, berdasarkan data yang telah saya kumpulkan, mayoritas berpendapat bahwa hal tersebut atau ketika mahasiswa memilih program studi tidak sesuai dengan minatnya, itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran. Hanya ketika mahasiswa itu dapat konsisten dengan strategi awal mereka pada saat memilih prodi yang akan diambil. Nah, salah satunya dengan mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari program studi tersebut dan telah memiliki rencana dengan pilihannya di masa depan ketika mereka telah lulus dari perguruan tinggi. Nah, strategi berikutnya yang dapat diterapkan oleh mahasiswa adalah dengan tetap mengembangkan minatnya, tetap mempelajari apa yang mereka sukai, seperti mencoba berbagai organisasi dan memperbanyak pengalaman baik di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan ini dilakukan untuk mengasah kemampuan yang sesuai dengan minat mahasiswa. Nah, juga dapat memberikan progres atau pengalaman ketika mereka telah mencapai di dunia kerja nantinya. Tuh, jadi meskipun mereka memilih program studi tidak sesuai dengan minat mereka, sudah seharusnya gitu ya, mereka tetap mempelajari apa yang telah mereka sukai di awal gitu. Itu juga menambah skill yang akan berguna ketika mereka telah ada di dunia kerja nanti, seperti itu. Atau walaupun itu tidak berguna ketika mereka di dunia kerja, setidaknya mereka punya pengalaman yang dapat membuat diri mereka merasa senang, seperti itu. Sekian video presentasi yang dapat saya sajikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.